Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bisnis dan marketing dalam perspektif tafsir tematik. Adapun anggota kami yaitu Kiki Ananda, Maulana Ihsan Santoso, Ahmad Siabuddin Musli, Siti Nurul Yusniawati, Nurmalita Anjani, Priyan Gigah, dan saya sendiri Diajeng Maharani. Latar belakang masalah. Etika perdagangan Islam menjamin baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Pada dasarnya, Islam menganut prinsip kebebasan terkait, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang, agama, dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma, etika agama, dan peri kemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi dasar Islam yang bersih. Dalam kondisi semacam itu menyadarkan kita bahwa kejujuran etika dan moral dalam suatu bisnis menjadi suatu keharusan. Pada lingkungan bisnis yang tidak jarang mengabaikan etika merupakan research yang semakin langka bagi perusahaan. Tidak hanya langka, ia merupakan research yang bisa di-leverage menjadi komponen daya penting suatu perusahaan. Batasan masalah. Syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, atau modernitas dan kaku. Syariah marketing merupakan konsep pemasaran yang fleksibel sebagaimana keluasaan dan keluasan syariah Islamiyah, humanistis atau alinsaniyah. Syariat Islam adalah insaniyah, berarti diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna kulit. Konsep pemasaran konvensional secara singkat bersifat market driven atau didorong oleh keinginan pasar yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara menciptakan value bagi mereka. Konsekuensi dari pemasaran konvensional adalah untuk mendorong volume penjualan sebanyak-banyaknya dan pada akhirnya guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya. Landasan aksiologi dalam konsep pemasaran konvensional yang terlalu relatif membuatnya tak memiliki standar moralitas yang dijadikan sebagai rujukan utama. Dalam bahasa lain, sistem etika dalam konsep pemasaran konvensional bersifat bebas nilai atau value free atau sekuler. Akibatnya, standar bahwa sesuatu dianggap benar atau salah atau standar bahwa sesuatu dianggap baik atau buruk ditentukan secara relatif berdasarkan bagaimana konsumen memersepsikannya. Relativitas dalam standar moral itulah yang kemudian menjadi sumber permasalahan etika dan moral yang terjadi pada praktik pemasaran konvensional secara global. Dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, termasuk profitnya. Namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Bekerja merupakan salah satu penyebab pokok yang memungkinkan manusia untuk memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimudahkan mencari rezeki. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Mulk ayat 15, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Begitu juga Allah katakan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 10, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu penghidupannya. Di samping anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat
menekankan aspek kehalalannya baik dari sisi perolehan maupun daya gunakannya. Agama Islam sangatlah mengajarkan setiap umat untuk selalu bekerja. Tidak ada satu kata pun yang menyebut bahwa orang Islam yang beriman itu disarankan untuk menjadi pengangguran karena hal tersebut merupakan perilaku syaitan. Begitu pentingnya perilaku yang menjunjung tinggi etos kerja agar manusia bekerja dan bekerja. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam suatu hadis yang artinya bahwa bekerja mencari rezeki yang halal merupakan kewajiban dan setelah kewajiban itu adalah ibadah. Hadis riwayat At-Tabrani dan Baihaqi. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cara bisnis dan marketing dalam Islam. Yang pertama adalah bersikap jujur. Bagi Nabi Muhammad SAW, kejujuran harus dijadikan brand dagang bara berbisnis. Adapun jenis bisnisnya, kejujuran harus tetap dijadikan pada posisi utama. Hal ini tercermin ketika pelanggan mendatanginya. Beliau memasarkan barangnya dengan menjelaskan semua keunggulan dan kekurangan barang tersebut, tanpa mengharapkan keuntungan lebih besar dari hasil penjualannya. Yang kedua adalah ikhlas dan profesional. Kejujuran yang diiringi dengan konsep ikhlas akan membentuk pribadi seorang marketer atau sebuah perusahaan tidak lagi memandang materi sebagai tujuan utama, lebih open-minded terhadap semua keuntungan baik bersifat materi maupun non-materi, terbuka dalam menghadapi sebuah kegagalan. Sedangkan profesional sendiri biasanya kita lakukan dengan sikap yang selalu berusaha maksimal dalam mengerjakan sesuatu atau dalam menghadapi masalah, tidak mudah menyerah atau putus asa, dan bukan juga seorang pengecut yang selalu menghindar dari sebuah risiko. Yang ketiga adalah menghormati pelanggan. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bahwa keuntungan dalam berbisnis hanyalah sekedar hadiah dari upaya yang dilakukan. Nabi selalu melayani customer dengan ikhlas. Beliau juga tidak rela jika pelanggannya tertipu saat memberi barangnya. Pesan yang disampaikan oleh beliau adalah cintailah saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Jika pelayanan yang diberikan kepada pelanggan itu memuaskan, maka pelanggan itu juga akan terus percaya dan akan terus berlangganan dengan produk yang ditawarkan. Yang keempat adalah membedakan jenis produk. Rasulullah SAW juga memberikan contoh untuk memisahkan antara produk yang bagus dan produk yang jelek. Selain itu, beliau juga membedakan harga sesuai dengan kualitas produknya. Bukan menyamakan semua produk tanpa melihat kualitas produknya. Dalam dunia marketing, bisnis kita mengenal banyak jenis produk yang bisa dipasarkan. Tapi faktanya justru sebaliknya. Sebagian besar malah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari cacat produk. Ini tentunya akan merugikan pelanggan dan akan membuat pelanggan tidak lagi percaya dengan produk kita. Selanjutnya D. Etika bisnis dan marketing Islami. Yang satu, tidak menjual sesuatu yang haram. Umat Islam dilarang menjual sesuatu yang haram seperti minuman keras, memabukkan, narkotika, dan barang-barang diharamkan Allah. Hasilnya penjualan barang-barang itu hukumnya haram dan kotor. Yang kedua, tidak melakukan sistem perdagangan terlarang, contohnya penjualan yang tidak dimiliki Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, jangan kamu menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Selain itu, Islam juga melarang umatnya menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya serta sistem perdagangan terlarang lainnya. Yang ketiga, tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya. Contohnya seperti kita menjanjikan kepada klien kita bahwa barang yang kita jual itu baik dengan bersumpah, itu tidak boleh dalam ketika tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang itu. Yang keempat, tidak boleh memakan dan memonopoli barang daganganmu tertentu. Sabda Nabi SAW, yaitu tidaklah seorang menimbun barang melainkan pelaku maksiat.
Itu tidak boleh kita seperti menimbun barang. Dengan contoh yang dekat yaitu memonopoli barang dagangan tertentu itu. Oke, dari penjelasan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan, yaitu cara bisnis dan marketing dalam Islam meliputi bersikap jujur, ikhlas dan profesional, menghormati pelanggan, dan membedakan jenis produk. Kemudian, etika bisnis dan marketing Islami memiliki ketentuan seperti tidak menjual sesuatu yang haram, tidak melakukan sistem perdagangan terlarang, tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang, serta tidak boleh memakan dan memonopoli barang dagangan tertentu. Itulah kesimpulannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.